Halo Sobat Stigmas, balik lagi di Invocation bersama Vokasi, Wujudkan Mimpi. Tentunya di program Binspi Bincang Inspiratif bersama saya Gita Adniani. Dan kali ini seperti biasa di Binspi kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Halo Kak Panji. Halo Gita. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja, Astungkara. Oke. Jadi Sobat Stigmas, Kak Panji adalah salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Masubut jurusan multimedia. Gimana Kak? Kan Kakak dari perjalanan training ya tadi ya, langsung ke bener. sini. Gimana tadi? Mungkin Waduh. boleh diceritakan juga gimana kesibukannya saat ini. Untuk sekarang aku lagi sibuk training, teman-teman. Aku training di Denpasar, tepatnya di iNews TV Bali. Nah, tadi aku training jam 5 subuh, kebetulan aku dapat shift jam 5 subuh untuk siaran pagi ya di iNews TV. Nah, habis tadi datang jam 11, aku langsung cus ke rumah dulu, habis itu baru ke sini gitu. Wow, jam 5 subuh itu berangkatnya jam berapa? Jam setengah 5. Oh alah, Iya. sebelumnya terima kasih juga ya Kak ya karena sudah berkesempatan untuk hadir di sini di tengah-tengah kesibukan training ya. Iya, aku juga mau bilang makasih juga udah menginvite Iya. aku buat di podcast Invocation. Terima kasih juga. Oke, kali ini kita akan bahas topik yang menarik ya karena kebetulan Kak Panji juga punya YouTube channel ya. Iya. Kita hari ini topik yang akan kita bahas kali ini adalah menjadi YouTuber sukses. Mungkin boleh sedikit diceritakan Kak, apa sih yang melatar belakangi sehingga Kakak membuat YouTube channel ini? Oke, jadi pertama kali aku membuat YouTube channel itu pas tahun 2020 akhir. Itu kan pas pandemi ya, Iya. pandemi COVID-19. Itu kan rutinitas aku selain belajar online, habis itu kan nggak ada lagi kan, maksudnya di rumah doang gitu. Jadi kan gabut, bosen gitu. Nah, pada akhirnya aku muter-muter nih, muter otak gitu. Gimana sih caranya buat memanfaatkan waktu luang aku untuk hal-hal yang positif gitu. Dan juga aku punya hobi bikin cerita gitu loh, jadi aku sering buat cerita segala macam. Nah, buat apa sih apa namanya, kenapa nggak aku jadiin sebuah audio visual gitu, terus aku upload di YouTube dan bisa ditonton oleh banyak orang gitu sih. Maka dari itu iseng aja sebenarnya buat YouTube channel itu. Aku nggak berharap besar juga karena emang udah dari awal hopeless ya Iya. buat jadi YouTuber karena emang susah banget. Jadi ya buat sekedar ngisi waktu luang aja waktu itu gitu. Sampai sekarang jadi makin Keterusan. gede keterusan gitu. Oke, tapi emang ya COVID itu nggak hanya memberikan dampak negatif, tapi bisa membuat kita berkarya juga Iya, ya dari bener COVID banget. itu karena gabut juga kayak Kak Panji akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya yang sampai akhirnya sampai sekarang itu menjadi suatu karya yang besar ya. Iya. Oke, dibangun dari akhir tahun 2020 ya. Iya. Boleh diceritakan juga bagaimana perjalanan YouTube-nya hingga saat ini? Oke, jadi perjalanan YouTube aku sampai sekarang tuh udah mau 4 tahunan ya. Itu perjalanannya juga nggak mudah banget karena dari awal emang banyak kendala-kendala ya, apalagi dari aku sendiri. Jadi awal-awal itu emang yang tadi aku bilang itu hopeless banget kan ya kita buat bikin YouTube channel itu. Lagi pula dengan keterbatasan yang aku miliki, aku mencoba gimana sih caranya biar bisa menghasilkan konten yang bagus, konten yang menarik, apalagi target penonton aku itu anak-anak. Gimana caranya aku mengemas konten itu supaya menarik gitu, supaya disukai oleh penonton aku gitu. Jadi di situ aku buat cerita yang menarik, buat alur-alur yang bisa dinikmati oleh anak-anak karena aku kontennya itu dari game. Nah, konten aku itu game, aku buat dia jadi sebuah cerita atau film gitu. Jadi itu nanti ada kayak tokoh-tokohnya, jadi kayak tentang vlog juga gitu. Jadi kayak bercerita gitulah istilahnya. Itu sih sebenarnya agak susah-susah juga sebenarnya ya selama itu. Aku juga ngajak voice over. Aku sendiri juga jadi voice over sama aku aja adik aku juga untuk mengisi suara karakter-karakter yang aku ciptakan gitu. Jadi awal-awal itu di bulan November sampai Januari 2021 itu benar-benar emang lagi apa ya? Gimana ya istilahnya? Fokus ya? Lagi fokus gitu buat gimana caranya membangun channel aku biar bisa up gitu. Nah, akhirnya di bulan Februari 2021 itu mulai ada peningkatan engagement YouTube aku tuh mulai naik. Jadi dari situ aku mulai semangat nih, mulai makin fokus lagi buat bikin konten-konten lainnya gitu. Dan akhirnya sampai sekarang terus lanjut.
Dan waktu 2021 juga itu kayaknya aku dapet 100.000 subscriber. Wow, luar biasa ya Sobat Stigmas. Iya. Ah. Jadi berarti emang apa ya? Akhirnya dari yang awalnya coba-coba bisa dapat 100 subscriber, dan menurut kita ya, bikin cerita menjadi sebuah film, menjadi sebuah video itu sangat-sangat susah. Apalagi harus sesuai dengan target pasar. Dan target pasar kan anak-anak. Iya. Jadi kalau anak-anak tuh kadang cepet bosen juga kan. Benar. Jadi di sana tuh harus muter otak banget gimana caranya biar viewers kita nggak kabur gitu ya. Benar. Tapi dari mengelola YouTube itu selama kurang lebih 4 tahun ya, Iya. tantangan apa sih yang paling besar dalam mengelola channel YouTube ini? Untuk tantangan bagi aku untuk sekarang ini mungkin lebih ke waktu ya. Aku semenjak masuk SMK aku lumayan aktif, jadi waktu nge-YouTube itu nggak bisa se-full dulu gitu. Yang dulu tuh seharian aku bisa bikin konten di kamar, sekarang aku harus sekolah dulu. Belum lagi aku misalnya ikut lomba-lomba, itu kan juga menguras waktu konten aku gitu. Nah jadi tantangan aku sekarang adalah yaitu membagi waktu antara perkontenan sama kehidupan sekolah aku gitu. Apalagi sekarang aku lagi magang ya istilahnya, jadi makin sibuk juga gitu. Terus yang kedua itu yang tadi bikin Iya. ide cerita gitu, itu aduh susah banget. Aku sering banget muter otak gimana caranya biar penonton aku nggak kabur gitu istilahnya ya, biar tetap stay di konten-konten aku Iya. gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Oke, dari yang tapi emang bener sih waktu gini muter otak buat cerita, dan waktu itu adalah salah satu tantangan yang besar banget sih emang ya. Iya. Apalagi di tengah-tengah kesibukan, tapi kita juga ingin konsisten juga sama YouTube, itu susah banget sih sebenarnya. Kita harus pintar juga ngatur yang mana yang utama, yang mana yang bisa dikerjakan nantinya. Iya. Oke, seperti kalau misalnya Kak Panji kan target pasarnya itu adalah anak-anak nih, tapi mungkin boleh diberitahu juga untuk Sobat Stigmas yang menonton gimana sih tips mencari target pasar biar sesuai juga sama konten yang dibuat. Untuk target pasar sebenarnya itu berasal dari konten teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman mau ngangkat apa pasti udah tahu sebenarnya mau siapa sih target marketnya gitu. Udah ada lah istilahnya, udah ada target marketnya istilahnya. Tapi juga di lain hal di satu konten itu teman-teman juga bisa ngatur target pasarnya. Maksud aku target penontonnya itu buat siapa gitu. Jadi teman-teman bisa atur juga, misalnya kalau di konten ini teman-teman mau buat ke anak-anak, teman-teman bisa styling dia ke anak-anak gitu. Misalnya teman-teman mau ke lebih remaja ataupun dewasa, teman-teman juga bisa atur edit segala macam atau di styling buat konten yang lebih mengarah ke usia-usia ke atas gitu istilahnya. Berarti bisa dibilang kita nentuin konten dulu ya. Kalau Iya. misalnya kita udah tahu jenis kontennya apa, kita juga jadi tahu target Iya, benar. viewers kita tuh siapa. Dan untuk kedepannya nih, untuk channel YouTube-nya, apa sih rencana kedepannya dari Kak Panji sendiri? Yang pastinya sih aku bakal upload video terus ya, karena yang susah dalam mengelola YouTube itu konsistensinya. Iya, benar banget. Jadi aku kedepannya mau lebih rajin lagi ngupload video gitu. Jadi aku bakal bikin skala prioritas, konten aku bakal aku lebih tingkatin lagi untuk uploadnya. Karena kita tahu sendiri ya, YouTube kan menghasilkan juga Iya. gitu, lumayan lah gitu. Jadi emang harus harus diusahakan buat bisa terus ngupload. Terus juga kedepannya aku bakal lebih menghasilkan konten-konten yang berkualitas juga, yang lebih bisa menarik penonton dan disukai oleh penonton aku juga gitu. Tapi emang bener banget sih, yang paling susah dari berkarya itu adalah konsistennya. Iya, benar, konsistennya. Kadang kita harus berperang lawan mood kita, habis itu kadang ada kalanya kita nggak nemu ide, waktu dan lain sebagainya. Dan sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini, mungkin boleh dikasih juga pesan untuk Sobat Stigmas yang akan membuat konten. Oke, buat teman-teman semua, sobat-sobat Stigmas nih yang mau membangun channel istilahnya, semangat sih intinya, karena emang di awal itu kerasa hopeless banget, kerasa aduh nggak ada masa depannya banget nih channel gue gitu. Tapi teman-teman tetap berpegang teguh pada mimpi teman-teman kalau emang mau jadi YouTuber gitu. Jadi tetap menghasilkan konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang istilahnya disukai oleh target penonton teman-teman. Jadi terus saja menghasilkan konten-konten itu, tetap
Intinya sabar aja sih, sabar. Terus jangan lupa banyak-banyak berdoa gitu. Jadi jangan gampang nyerah dulu Iya, ya, baru bener. lihat viewersnya dikit, kayaknya gini deh, nggak ada yang mau nonton channel YouTube, jadi berhenti gitu Iya. ya. Karena kan semuanya juga ada prosesnya, ada waktunya. Oke, terima kasih Kak Panji Ya, sama-sama untuk Gita. sharingnya hari ini, sangat Iya. bermanfaat sekali. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Stigmas juga jangan lupa nih untuk subscribe channelnya Kak Panji. Apa tuh Kak channelnya? Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk subscribe channel aku, namanya Nata Official, Natha Official, oke biar nggak salah. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tuh Sobat Stigmas. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini juga, jangan lupa untuk mengucapkan tagline sekolah kita juga. Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang SMK Negeri 1 Masubut, kakak bisa bilang kompeten, inovatif, siap kerja. Oke, siap. Kita mulai ya. Oke. SMK Negeri 1 Masubut, Kompeten, kompeten, inovatif, siap kerja. Bye-bye, jangan lupa like, comment, subscribe media sosial SMK Negeri 1 Masubut.